Halo teman-teman Binusian, apa kabar semuanya? Semoga semuanya pada baik-baik dan sehat di rumah ya. Perkenalkan, nama saya Josephine Samuel, mahasiswa jurusan Accounting and Information System di Binus semester 7, sekaligus full-time assistant di Lab Siswo. Nah, pada video kali ini kita kedatangan tamu Cik Giovanni Hartoyo, salah satu alumni Binus yang pernah menjadi awardee beasiswa Australia Award Recipient 2017. Yuk kita kenalan dulu. Halo Cik. Halo semua teman-teman mahasiswa dan mahasiswi Binus. Perkenalkan, nama saya Giovanni. Dulu saya Binusian 2014. Saya mengambil jurusan waktu di Binus itu adalah komputerisasi akuntansi. Mungkin sekarang lebih ke arah accounting information system kali ya. Peminatan saya dulu adalah applied ERP. Ya. Terus untuk background saya seperti itu. Terus mengapa saya mengambil jurusan KA waktu itu? Jujur aja, waktu itu sih belum se IS dan juga IT itu belum se booming sekarang gitu. Jadi dulu pas waktu saya juga SMA-nya di Don Bosco 2, ngambilnya jurusan IPA. Biasanya kan orang jurusan IPA memang sih waktu itu saya punya mimpi juga pengen jadi dokter. Cuman karena waktu itu biayanya juga besar kan untuk jadi dokter. Jadi akhirnya memutuskan untuk ya udah kayak sedikit agak gambling ya untuk ambil jurusan ini nih, komputerisasi akuntansi, karena dengan harapan kita dapat accounting-nya juga, tapi juga dapat information system-nya juga atau IT-nya juga gitu. Tapi pada waktu udah mulai perkuliahan, udah mulai S1, jadi tambah suka sih dengan, bukan ke arah accounting-nya, tapi lebih suka ke arah IS-nya. Karena kalau kita belajar ya information system, kita bisa tahu proses bisnisnya. Nah, saya suka sih kayak gitu. Juga tahu tentang risk and controls gitu. Governance juga di IS gitu ya. Terus dari situ selama di Binus sendiri, setelah saya lumayan aktif sih. Mungkin kayak Josephine juga di sini. Dulu waktu S1 saya juga sebagai lab assistant juga di Lab Siswo. Juga mungkin tapi saya nggak tahu sekarang ada atau enggak ya. Itu menjadi duta Binusian dulu, dan itu menjadi kayak seperti mentor ya bagi adik-adik kelas gitu, ada mentinya juga. Itu sih, itu sekilas dulu pas waktu kuliah kayak gimana di Binus gitu untuk saya. Oke. Berarti Cici aktif banget ya Ci waktu di Binus ya. Iya. Setelah dari Binus, gimana tuh Ci perjalanan karir Cici sampai tiba-tiba bisa daftar dan bisa keterima di beasiswa AAS Ci? Boleh diceritain dikit sih background-nya gimana bisa waktu daftarnya? Waktu daftarnya. Jadi pas setelah aku lulus S1 itu sebelum aku skripsi sidang itu aku udah diterima di EY sih waktu itu. Waktu itu udah diterima di EY, terus sempat kerja di sana, jadi IT audit sama kayak risk advisory-nya itu 3,5 tahun, dan tahun 2017 itu mulai apply untuk yang AAS sendiri ya. Oke, mungkin untuk teman-teman yang belum tahu apa itu beasiswa AAS, jadi beasiswa AAS ini adalah salah satu beasiswa dari pemerintah Australia yang untuk yang mereka buka kandidat untuk di sejumlah negara, dan Indonesia ini adalah salah satunya. Nah, ya, beasiswa AAS ini sendiri, dia tuh adalah beasiswa penuh ya, Ci, yang menyediakan. Jadi AAS sendiri itu setahu aku ada 3 sih sebenarnya, yang kayak occasional, kayak vocational studies-nya. Terus ada juga yang full time. Kalau yang full time tuh yang seperti aku dapatin itu. Dan ada juga yang short term, yang cuman beberapa bulan gitu atau beberapa tahun gitu. Nggak sampai tahun sih, per bulan. Sepertinya kayak beberapa bulan aja sih kalau misalkan yang short term gitu, untuk AS. Tapi aku dapetnya yang long term sih, yang full. Itu bedanya apa sih yang di long term profesional sama yang
Kalau yang long term itu kayak aku tuh bisa kayak benar-benar S2-nya tuh penuh. Jadi kayak di Australia sendiri kan S2 itu paling lama kan 2 tahun. Nah ya aku dapetin yang 2 tahun itu kan. Tapi ada juga beberapa yang memang jurusannya itu cuma 1 tahun, kayak law itu pasti 1 tahun selalu. Tapi juga ada yang lebih dari 2 tahun, kayak misalkan linguistik itu ada yang lebih dari 2 tahun, 3 tahun gitu. Temen aku ada dapet yang 3 tahun itu. Jadi tergantung jurusannya juga sih. Itu yang long. Tapi kalau misalkan yang short itu, setahu aku untuk kebutuhan khusus aja sih, kayak special studies gitu. Jadi kayak ada course gitulah yang cuma sebentar doang, kayak beberapa bulan. Gitu sih. Oh, oke. Waktu Cici daftar yang long term itu requirement-nya apa aja, Cici? Pertamanya tuh pasti documents requirements gitu ya. Jadi kayak ijazah, terus habis itu kita disuruh bikin essay. Itu yang paling penting sih, essay-nya itu. Terus juga seperti kayak TOEFL atau IELTS. Tapi sebenarnya kalau untuk IELTS dan TOEFL sendiri itu nggak perlu kalian yang kayak mahal-mahal. IELTS kan mahal ya. Jadi perlunya tuh cuma kayak TOEFL ITP yang institutional gitu. Dan itu lebih murah sih. Aku sih pakai yang itu. Nanti juga disediakan ketika udah udah berhasil di tahap seleksi ya, dokumentasi itu nanti selanjutnya itu bakalan dites IELTS juga gitu. Dan itu full covered by Australian government gitu. Begitu. Wah, enak banget ya, udah di cover semua. Yang paling penting itu essay-nya. Oh, sama ini surat rekomendasi. Rekomendasi dari, kalau aku sih dulu 2 ya, rekomendasi dari manajer aku di UI. Terus yang satu lagi itu dari Ibu Santi. Waktu itu aku minta tolong pokoknya dari dosen yang pernah kalian itu ya, kalian belajar dari mereka gitu di BINUS. Berarti sebelum Cici daftar beasiswa ini, Cici kerja dulu di EY selama berapa lama itu, Cici? 3 tahun lebih. Oh, oke. Berarti beasiswanya ini kayak harus ada pengalaman kerjanya dulu ya? Enggak juga sih. Sebenarnya ada juga temen aku yang baru lulus, terus habis itu langsung ngambil S2. Cuman itu pun jurusan mereka yang jadi kalau AS itu punya prioritas jurusan-jurusan apa aja yang mereka akan kasih. Itu kebanyakan tuh yang kayak lebih ke arah governmental gitu. Jadi kayak public administration, terus public health. Itu banyak chance-nya lebih besar gitu sebenarnya untuk dapetin AS sendiri. Jadi termasuk salah satunya teknologi and information system itu juga termasuk sih. Seingat aku ya, tapi nggak yang pertama sih, tapi itu termasuk dalam top 10 mereka. Sama aku pernah baca, Ci, tapi aku nggak tahu ya, ini aku nggak tahu aku salah baca gimana, tapi aku pernah baca katanya mereka juga ada priority student yang apply-nya juga ya, maksudnya dari daerah mananya gitu. Oh iya, dari daerah mananya, benar-benar daerah-daerah yang seperti Papua gitu-gitu, mereka akan itu sih akan lebih diprioritasin. Terus ada juga yang prioritasin dari beberapa kementerian, itu pasti. Kayak Kementerian Keuangan itu pasti deh mereka prioritasin. Soalnya banyak teman aku yang kerjanya di BUMN semua sih. Oke, paham, Ci. Gimana, boleh tahu nggak Ci strategi Cici waktu daftar beasiswa ini gimana supaya keterima? Strategi aku sebenarnya, asalkan ada preparation itu pasti ya, asalkan kalian effortnya besar ya pasti akan itulah ya, sesuai dengan effort gitu. Cuma pas itu preparation aku kerjain itu adalah latihan IELTS, karena kan nanti akan ada tes IELTS kan. Terus lebih ke preparing, karena pertamanya itu adalah seleksi dokumen dan itu ada essay, ya lebih ke prepare essay-nya itu sih. Jadi mereka itu essay-nya ada beberapa pertanyaan. Yang seingat aku yang paling penting itu adalah kalian harus tahu tujuan kalian untuk ngambil studi S2 di sana tuh apa gitu. Asalkan kalian tahu gitu ya, kalian mau apa,
Itu pasti kalian harus konsisten ngejelasin itu di dalam esainya gitu loh. Kalau kalian masih ragu gitu apa yang mau kalian kejar atau apa yang kalian mau pelajari di sana, itu pasti esainya juga nggak akan sekuat apa ya, statement kalian tuh nggak akan sekuat itu gitu. Jadi yang paling penting adalah kalian harus tahu sih apa yang kalian mau pelajari di sana gitu. Terus karena beasiswa ini seperti kayak bilateral agreement dari Indonesia sama Australia, itu pastinya Australia memberikan itu untuk bangsa Indonesia gitu, jadi kayak untuk development bahasa Indonesia. Makanya dulu tuh trik saya tuh adalah gimana caranya supaya esai itu juga ada pengaruhnya atau dampak positif ke negara gitu. Karena waktu itu kan saya juga ada bilang untuk mengambil e-health terus e-government juga di sana gitu-gitu. Oh, oke. Berarti Jadi esainya itu yang tujuan itu lebih kayak career plan-nya gitu ya, Ci? Nanti esainya juga ditanyain sih apa yang menurut kamu dampak positif bagi karir kamu ke depannya dengan ngambil S2 itu. Terus apa juga yang berdampaknya itu untuk bangsa dan negara. Terus kalau seingat aku ya, ada juga pertanyaan yang bilang, kalau misalkan selesai dari studi ini, apakah kamu akan melanjutkan di pekerjaan yang sekarang atau bagaimana gitu? Itu juga ada sih. Jadi dipersiapkan aja esainya, karena esai ini sangat penting sih. Menurut aku yang paling penting dari dalam seleksi dokumen itu adalah si esai ini gitu. Iya. Terus tipsnya adalah esainya dibuat kayak gimana kita bisa giving back to the country, kayak kontribusi apa yang bisa kita bantu. Harus ada kontribusi ke country-nya apa gitu. Nanti juga ada kalau nggak salah pertanyaan satu pertanyaan tentang apa yang highest achievement in your life gitu. Ya itu juga boleh diceritain apa ya. Nggak harus yang besar ya, jadi kayak nggak harus udah pernah bikin buat bahasa Indonesia, nggak usah sih, itu kayak lebih baik tetap keep being realistic gitu, jadi kecil aja, cuma realistis ya. Achievementnya itu bisa akademis ataupun nggak akademis, pokoknya tetap yang bener-bener kamu rasain aja gitu, jangan dibuat-buat juga gitu. Dibuat jadi besar itu jangan. Ini esainya in English kan ya, Ci ya? Apa? Oh iya, semua esainya in English semuanya. Oke. Tadi kan Cici pernah itu mention juga kayak ditanya juga untuk career plan-nya kan, Ci, kedepannya kita mau ngapain kan. Nah, boleh tahu Ci cara merancang career plan versi Cici itu kayak gimana? Merancang career plan, pokoknya kalau aku itu ada dua sih, ada yang short term, ada yang long term. Kalau yang short term paling yang di dalam setahun ini, misalkan aku pengen belajar untuk CISA gitu, Certified Information System Auditor. Which itu kan sejalan dengan apa yang pekerjaan aku sekarang. Terus kalau misalkan yang long term ya lebih melihat sih, pengen misalkan aku 5 tahun ke depan harus dalam posisi yang lebih tinggi daripada sekarang gitu, jadi dalam posisi manajer misalkan gitu. Dari situ baru langkah-langkahnya apa gitu. Jadi nggak menurut aku short term itu akan mendukung long term. Yang bisa dilakukan sekarang itu ya langkah-langkah kecil untuk merealisasi yang si short term dulu gitu. Kayak small wins-nya gitu ya. Iya, betul. Oke. Berarti versi Cici membagi dari ada yang short term dan juga long term. Terus baru nanti baru long term itu di set lagi ada step-stepnya gitu ya, Ci. Iya, betul. Oke. Kira-kira ada tips nggak, Ci, buat mahasiswa BINUS yang ingin apply beasiswa AAS ini gimana, Ci? Seperti yang tadi aku udah bilang, pokoknya kalian harus tahu apa yang kalian mau pelajarin dan kalian mau dapetin di pas S2 di sana. Ketika kalian udah set, yang mau dipelajarin ini, terus apa kontribusi yang bisa aku lakukan nih buat negara, buat karir ke depannya, apa-apa, dan itu berkesinambungan satu dengan yang lain. Saya rasa sih esai kalian bisa jadi kuat sih gitu. Jadi kalian harus tahu sih, harus konsisten dan harus tahu apa yang kalian mau untuk pelajari di sana, kalian mau pelajari di sana gitu.
Oh, oke. Iya, paham, Ci. Kalau common pitfalls-nya, Ci, waktu selection prosesnya? Common pitfalls, nggak ada preparation. Biasanya orang anggap, oh ya udahlah gitu, nggak ada preparation sama sekali, baik itu pas di di selection dokumentasinya, terus di tes IELTS-nya, dan juga ada interview proses, nanti ada interview. Yang paling terakhir itu ada interview. Nah biasanya kalau orang-orang itu beda gitu, antara nggak konsisten apa yang dia jawab di seleksi, pas seleksi, interview ya, pas interview, sama apa yang dia tulis di essay mereka gitu. Nah itu common pitfalls sih. Jadi lebih baik untuk menjaga konsistensi antara si essay yang udah dibuat sama yang di jawaban-jawaban yang di interviewnya itu. Karena semua pada dasarnya semua yang ditanyain di interview itu based on pertanyaan yang ada di essay. Iya. Oke, berarti flow-nya itu dari yang seleksi berkas, terus habis itu essay, baru interview gitu ya? Iya. Dan cuma 3 itu doang sih. Pertanyaan-pertanyaan di interview pun juga berdasarkan dari essay gitu ya? Iya, berdasarkan essay. Makanya itu salah satunya harus konsisten gitu. Apa yang kalian jelasin di essay harus tergambar di jawaban pas interview gitu. Oh iya, harus konsisten. Ada pertanyaan yang beda nggak, Ci, dari essay-nya sih? Kayak ada pertanyaan tambahan? So far waktu itu aku nggak, sama semua sih. Dan waktu itu yang interview full in English, terus yang interview itu satu pasti dari Australia, satu dari Indonesia. Tapi full in English, semuanya pakai Inggris. Di interviewnya di kantor yang di Jakarta itu ya, Ci? Kantor AS di Jakarta? Iya, benar-benar di situ. Oh iya, asli. Nanti juga tes IELTS kan kalian. Kalau udah juga, Ci, bukan kita yang ambil sertifikasi itu kasih. Pertamanya itu makanya aku saranin untuk hanya TOEFL ITP aja sih. Jangan langsung, boleh kalau misalkan kalian mau langsung IELTS gitu. Cuman nantinya juga pas setelah masuk seleksi awal tuh, yang dokumentasi, itu pasti ada IELTS sendiri sih. Dan itu dibayarin langsung sama government Australia. Jadi kayak kalian nggak usah bayar lagi untuk IELTS itu gitu. Oke, kalau misalnya kita udah punya sertifikasinya pun juga tetap harus dites ulang ya? Setahu aku itu dia ada kayak masa berlakunya sih kalau untuk tes IELTS-nya. Beberapa bulan dia masih ngelihat kalau misalkan udah selesai dari berapa bulan ya, udah lewat dari berapa bulan itu harus tes ulang lagi sih. Soalnya teman aku juga begitu. Oke, paham, Ci. Terus boleh sedikit cerita, Ci, waktu Cici setelah keterima beasiswa, terus waktu Cici S2-nya di sana gimana, Ci, pengalaman Cici? Menyenangkan. Di sana enak sih. Aku kan kebetulan ambil di University of Melbourne kan. Jadi aku tinggal di Melbourne, di CBD-nya itu. Menurut aku vibe-nya enak sih di sana. Aku suka sih. Tinggal di. Terus bisa juga sambil kuliah juga bisa ambil jalan-jalan juga gitu, salah satunya. Oh iya. Jadi waktu di University of Melbourne S2-nya ambil apa, Ci? Master of Information Systems. Master of IS. Gimana, Ci? Di sana kayak Cici merasa itu kuliahnya di sana susah atau kayak susah pastinya. Enggak. Kalau kayak di Binus kan ada kisi-kisi gitu kan. Oh iya. Kalau di sana enggak sih, lebih kalian lebih diajarin untuk critical thinking. Terus dia testingnya itu bukan cuman yang kayak hafalan gitu ya. Tapi ada case study, itu pasti ada case study, apalagi yang berhubungan dengan IS, semua subjek itu pasti ada case study-nya. Jadi main analisa ya, Ci? Main analisa, jadi kayak teorinya ini kalian harus apply ke case-nya seperti apa gitu. Ya, tugas-tugasnya juga oke sih, project-nya. Tugas-tugas dan project-nya. Kalau untuk IS sendiri itu ada yang bentuk tugasnya itu bikin report, atau yang bentuknya essay, kayak argumentative essay. Itu kebanyakan mereka argumentative essay sih. Kalau aku kan belajarin yang tentang ethics di IS gitu-gitu,
itu tugas akhir kita nggak ada exam, itu cuman project kayak tugas biasa, tapi tugasnya bikin essay. Essay-nya juga individual assignment soalnya itu. Terus ada juga yang kayak UX, aku belajar juga UX, user experience. Itu juga nggak ada exam. Jadi beda-beda sih setiap subjek itu, ada yang ada exam, ada yang full project. Kalau yang UX itu full project. Dan itu enak sih. Itu aku suka banget tuh UX itu. Oh, oke. Terus kalau yang terkait dengan kerjaan aku sekarang yang kayak AS governance gitu, itu 40%-nya final exam, 60%-nya itu 60%-nya si assignment. Assignment-nya kalau nggak salah ada berapa ya? 3 kali. Iya. 1 tahun ya Ci di sana ya? 2 tahun. Oh, 2 tahun. 2 tahun aku 2 tahun. Iya. Dan itu fully covered mulai dari tuition-nya sampai living expense-nya juga ya? Iya. Jadi tuition fee-nya itu pasti udah di cover. Terus setiap fortnightly itu kayak 2 minggu sekali itu pasti dikasih stipendnya kita sih. Lumayan, kalian bisa jalan-jalan. Wow. Iya. Aku waktu lagi lihat database itu juga kayak salah satunya itu kan ada AS. Aku baca tuh kayak dokumen-dokumennya tuh apa yang terdapat itu kayak enak banget sih. Itu kayak salah satu beasiswa yang paling enak sih sih. Ya, terus kita juga nanti ada pre-dip. Kalian kalau misalkan udah keterima gitu, ntar kalian ada itu sih pre-departure training di sini. Kayak dulu tuh aku 7 minggu. Nah, 7 minggu belajar bahasa Inggris lagi. Nah, 7 minggu itu periodenya itu durasinya itu tergantung dari hasil tes IELTS kalian. Kalau misalkan di atas 6,5 itu 7 minggu aja sih. Kalau di bawah itu, nah itu macam-macam. Ada yang 9 minggu, ada juga yang berapa bulan gitu ya, aku lupa. Lama juga tuh, ada juga yang kayak gitu. Terus nanti pas udah nyampe sananya, sebelum masuk, kita kan biasanya masuk mulai semester baru itu Februari. Waktu itu saya Februari. Nah, sebelum itu 1 bulan sebelumnya tuh ada kayak training lagi di sana. Training lagi kita. Tapi itu enak sih. Saya santai-santai gitu sih, kayak lebih mengenal. Ntar diajak kita punya kayak bukan mentor sih, kayak lebih buddy gitu. Oh iya, student buddy. Biasanya orang Indonesia ataupun kayaknya orang Indonesia juga waktu itu. Jadi dia nganterin untuk keliling University of Melbourne ya, kayak gimana. Kalau di Unimap ya, di University of Melbourne. Tapi enak sih. Gitu. Wah, itu enak banget sih. Aku juga sempat aku juga sempat lihat kayak testimoninya kayak seru banget. Seru. Kalian bisa kayak suatu winter holiday itu kan nggak mungkin balik kan, kayak cuma 1 bulan doang di sana. Itu bisa jalan-jalan. Bisa kemana tuh? Tasmania oke. Bisa jalan-jalan ke state lainnya. Iyalah, jangan ya belajar boleh, cuman bisa juga sambil memanfaatkan tempat kerja. Iya. Nah, kalau tadi kan sih bilang kalau pre-departure trainingnya itu lebih kayak bahasa Inggris ya, Ci, pelatihan bahasa Inggris. Jadi kayak ada kayak pada saat seleksinya itu boleh kayak kalau misalnya English speaking kita tuh nggak terlalu fluent gitu, kayak ada kesempatan untuk keterima nggak? Atau tetap harus? Iya, ada beberapa yang justru Inggrisnya tuh nggak begitu bagus. Cuman karena essay mereka oke, mereka masuk gitu. Jadi kayak benar-benar berpengaruh sih essay-nya gitu. Jadi essay dan hasil interview menurut aku itu kayak 2 hal yang penting sih. Soalnya kalau misalkan yang kayak English kalian di bawah 6,5 itu nanti toh dari government-nya juga kayak kasih pre-departure training lagi, dan itu emang lebih lama daripada yang 6,5 ke atas. Cuman tetap diterima dan bisa-bisa aja gitu ngikutin di sana gitu. Terus untuk kayak profil kita misalnya dari CV kita gitu tuh kayak biasanya mereka ada yang mencari suatu
Pastinya kayaknya kalau untuk nilai itu nggak berpengaruh banget, tapi kalau untuk yang aku pikir berpengaruh tuh organizational experience. Kalau kalian mungkin kayak jadi part time lab sispo itu berpengaruh juga sih. Lebih kalau menurut aku lebih baik kalian punya pengalaman kerja dulu sih. Ketika kalian punya pengalaman kerja itu kayak lebih bisa cerita lebih banyak gitu dan hubungin sama karir kalian gitu. Karena kalau kalian punya pengalaman kerja dan apalagi pengalaman kerja kalian itu searah dengan S2 kalian, nanti pas S2 kalian di sana itu akan lebih mudah pastinya. Terbantu. Ya, apalagi searah. Kayak misalkan aku kan di EY kemarin. Nah, itu ada beberapa pelajaran yang terkait dengan consultation gitu, kayak manajemen consultingnya gitu. Itu lebih gampang sih, jadi lebih gampang ngikutinnya juga karena kalian punya base. Oh, ini apa seperti yang dikerjain di pas waktu kerja gitu loh. Kalau aku bandingin sama yang lain yang belum ada pengalamannya. Iya, jadi kalau aku bandingin antara yang udah ada experience kerja dengan yang belum ada experience kerja, pas S2 itu lebih kebantu yang udah punya pengalaman kerja sih. Oke, Ci. Last question, Ci. Jadi, ada nggak, Ci, pesan atau saran untuk mahasiswa BINUS saat ini yang sedang mempersiapkan untuk dunia kerja nantinya? Dunia kerja itu, jadi apa yang kalian pelajarin dari S1, pas S1, sebenarnya itu hanya sedikit banget dibandingin apa yang bisa kalian pelajarin pas working ya, pas kerja. Oh, wow, oke. Jadi jangan berhenti untuk tetap belajar sih. Keep learning. Jadi walaupun kemarin pas waktu di EY pun itu banyak hal yang bisa aku pelajarin juga gitu. Terus pas waktu S2 itu tambah banyak pelajaran yang bisa aku pelajari, terutama tentang IAS ya. Terus walaupun sekarang aku udah nggak di EY lagi, jadi tetap semua pengalaman itu bisa bagi aku itu sesuatu hal yang sangat valuable gitu untuk kerjaan aku sekarang gitu. Jadi jangan pikir udah tahu segalanya gitu loh. Ternyata hanya sedikit doang yang kalian tahu gitu. Jadi tetap belajar aja sih. Oh iya. Jadi kita harus tetap belajar ya, karena dunia kerja beda banget sama beda banget sama yang dipelajarin. Pelajaran itu kayak cuma lebih ke teoritis ya. Nanti kalau di nanti kalau di dalam dunia kerja itu akan ketemu hal-hal yang aneh-aneh dan belum pernah dipelajarin gitu. Oh iya, oke, Ci. Oke, ini keren banget sih, Ci. Oke, thank you banget, Ci, udah mau meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu. Aku jadi ada gambaran sih buat daftar beasiswa AAS ini kayak gimana gitu. Akhir kata, aku doakan semoga Cici selalu dilancarkan semua impiannya dan juga stay safe ya, Ci, dengan pandemi ini. Ya, oke. Untuk teman-teman yang stay safe juga untuk semuanya. Stay safe juga untuk teman-teman semuanya. Untuk yang mau connect dengan dengan Cigio, boleh connect di LinkedIn ya, Ci, dengan nama Cigio Fani Hartoyo ya. Linknya akan aku taruh di bawah sini. Oke. Dan juga untuk teman-teman yang nonton. Untuk teman-teman yang menonton video ini, semoga video ini dapat bermanfaat buat kalian semua, dan juga semoga kalian semakin termotivasi ya dengan dalam studinya setelah dapat insight dari Cigio. Jangan lupa like dan subscribe YouTube School of IAS kita. See you di video berikutnya, teman-teman. Bye-bye.